warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Maman Suryaman dari SMK Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan berbagi hasil pengimbasan guru pembelajaran seri AKM. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan guru kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilihat. Terima kasih. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Maman Suryaman dari SMK Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan berbagi hasil pengimbasan guru pembelajaran seri AKM. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan guru kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilihat. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu guru, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya di meeting. Saya akan mencoba mengimbas atau mensosialisasikan materi AKM. Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja karena waktunya terbatas. Oke, cari dulu materinya. Ya, alhamdulillah materinya sudah selesai dan saya telah selesai mengikuti guru belajar seri AKM. Selanjutnya saya ditugaskan untuk memberikan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SMK Al-Audi tempat kita mengajar. Baik, saya akan jelaskan asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21. Seperti ini sasaran hasil belajar dari mulai kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan akhirnya diharapkan pada abad 21 ini kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Apa kelebihan atau keunggulan asesmen nasional? Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana terjadi pada ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, dan keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Nah, ini profil pelajar Pancasila, ya, sudah ataupun merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karena pelajar Pancasila ini diantaranya punya sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, serta bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebineka tunggal ika atau berbineka global.
Jadi bukan hanya lokal, tetapi bisa global, dunia. Selanjutnya, ini adalah perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi di dalamnya itu siswa, guru, sekolah, dan semuanya. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi hasil belajar murid secara individu. Kemudian dilihat dari kriteria pembandingnya, jenjang penilaian, mulai dari asesmen nasional mulai dari SD sampai SMA. Sedangkan ujian nasional mulai dari SMP, SMA atau SMK. Kemudian dilihat dari level siswa, asesmen nasional mulai dari SD kelas 5, SMP kelas 8, SMK atau SMA di jenjang kelas 11. Sedangkan UN nasional tingkat akhir pada setiap jenjang. Kemudian dari subjek siswa, asesmen nasional meliputi survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Dipilih, diacak. Namun untuk ujian nasional, sensusnya adalah semua siswa mengikuti UN. Kemudian dari sasaran penilaian, asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pelajaran. Kemudian ujian nasional, sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Selanjutnya, konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Kemudian yang kedua, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ini gambaran asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen utama, yaitu responden, di mana responden itu adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Kemudian yang tahap kedua ini asesmen literasi numerasi, survei karakter siswa, survei lingkungan belajar. Tiga instrumen asesmen nasional, terdiri dari AKN, mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas aspek input dan proses belajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tadi sudah dijelaskan tujuan dan manfaat asesmen nasional, diantaranya seluruhnya yaitu untuk meningkatkan kualitas mutu ataupun pendidikan. Kemudian yang kedua, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan,
antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang harus menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya Bapak, Ibu, guru menyimak sebagian atau seluruhnya, mungkin kita santai saja ini, kita diskusi antara kita, mudah-mudahan setelah berdiskusi, nanti kita bisa implementasikan dalam kegiatan belajar. Terima kasih atas perhatiannya.